Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa dengan NIM 2410190003. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah analisis dan estimasi biaya, yaitu metode harga pokok proses atau proses costing. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang metode harga pokok proses atau proses costing yang merupakan salah satu metode dalam analisis dan estimasi biaya. Metode ini sangat penting untuk dipelajari karena banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur yang memproduksi barang secara terus-menerus dalam jumlah besar dengan produk yang seragam. Dengan metode ini, perusahaan dapat mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan setiap unit produk sehingga dapat menentukan harga jual, mengendalikan biaya produksi, serta meningkatkan efisiensi perusahaan. Agar materi ini lebih mudah dipahami, saya juga akan memberikan contoh studi kasus lengkap beserta perhitungan sederhananya. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi, pengertian metode harga pokok proses adalah metode perhitungan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan produk secara massal, berkesinambungan, dan memiliki bentuk yang sama. Dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan berdasarkan proses atau departemen, bukan berdasarkan pesanan pelanggan, yang artinya semua biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang terjadi selama satu periode akan dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan sehingga diperoleh biaya per unit. Selanjutnya di sini ada tujuan metode harga pokok proses. Mengetahui biaya produksi setiap unit produk, menentukan harga jual produk, mengendalikan biaya produksi, menilai persediaan barang jadi dan barang dalam proses, dan membantu manajemen dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk karakteristik metode harga pokok prosesnya di sini ada produksi dilakukan secara terus-menerus, produk yang dihasilkan bersifat seragam, biaya dikumpulkan berdasarkan proses produksi, perhitungan biaya dilakukan setiap akhir periode, dan yang terakhir, biaya rata-rata digunakan untuk menentukan harga pokok per unit. Selanjutnya, unsur-unsur biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku, biaya pembelian bahan utama untuk membuat produk. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, upah pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik, biaya selain bahan baku dan tenaga kerja seperti listrik, air, penyusutan mesin, dan biaya pemeliharaan. Selanjutnya yaitu contoh studi kasus. Di sini ada contoh studi kasus tentang perusahaan air mineral segar memproduksi air mineral kemasan secara terus-menerus dengan data produksi selama bulan Juni sebagai berikut. Untuk jumlah produk yang dihasilkan senilai 10.000 botol, untuk biaya bahan bakunya senilai 20 juta, untuk biaya tenaga kerja langsung senilai 10 juta, dan untuk biaya overhead pabriknya senilai 5 juta. Selanjutnya langkah yang pertama yaitu menghitung total biaya produksi. Biaya bahan baku senilai 20 juta, biaya tenaga kerja langsung senilai 10 juta, biaya overhead pabrik senilai 5 juta. Jadi total keseluruhan biaya produksinya senilai 35 juta. Dengan 20 juta ditambah 10 juta ditambah 5 juta jadinya 35 juta. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menghitung harga pokok produksi per botol. Harga pokok produksi per unit sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah produk. Dengan hitungan 35 juta dibagi 10.000 botol sama dengan 3.500 per botol. Dengan hasil hitungan, total produksi senilai 10.000 botol, total biaya produksi senilai 35 juta, dan harga pokok produksi per botol senilai 3.500. Jadi kesimpulan studi kasus ini ialah dapat diketahui bahwa perusahaan mengeluarkan biaya produksi sebesar 35 juta untuk menghasilkan 10.000 botol air mineral. Dengan menggunakan metode harga pokok proses, diperoleh harga pokok produksi sebesar 3.500 untuk setiap botol. Nilai ini dapat dijadikan dasar dalam menentukan harga jual agar perusahaan memperoleh keuntungan yang diinginkan. Demikian penjelasan mengenai metode harga pokok proses atau proses costing beserta contoh studi kasus dan perhitungannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode ini sangat cocok digunakan untuk perusahaan yang memproduksi barang secara massal dan terus-menerus
karena mampu menghitung biaya produksi secara lebih sederhana dan efisien. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi di video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.